Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami tim guru kelas 4 dalam pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan alam. Selamat menyimak penjelasan dari Ibu Guru Ya Anandaku kelas 4 seluruhnya. Kami, tim guru kelas 4 dalam kelas 4 ada Ibu Guru kelas 4B ada Ibu Guru Emma, dan guru kelas 4C ada Ibu Guru Suci. Pada kesempatan ini kita sudah masuk tema 2 ya, yaitu tentang selalu berhati-hati. Masuk tema ke-1, kita akan membahas tentang sumber energi dan juga macam-macam dari sumber energi tersebut. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Kita akan membahas 5 jenis sumber energi. Pertama, energi matahari. Tentunya energi matahari ini yang paling banyak manfaatnya ya bagi kehidupan di bumi. Yang kedua ada energi angin. Ketiga, energi air. Keempat, energi listrik. Kelima, energi laut. Keenam, energi bergerak. Sekarang kita akan membahas tentang sumber energi yang tentunya berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi 2. Ada yang tidak bisa diperbaharui, contohnya saja minyak bumi, batu bara, dan barang tambang lain. Yang kedua adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui, contohnya saja matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini jumlahnya terbatas ya. Kalau yang dapat diperbaharui jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas. Energi matahari. Energi matahari itu sangat penting bagi kehidupan di bumi. Energinya sangat besar dan memancarkan panas dan cahayanya ke bumi, sehingga kita dapat hidup sebagai makhluk hidup di siang hari dan di malam hari. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari juga membuat terjadinya siang dan malam. Selain itu, perputaran bumi terhadap matahari mempengaruhi adanya revolusi bumi yang mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Adanya matahari juga berperan di siklus air atau perputaran air, sehingga terjadi perubahan cuaca, panas maupun hujan, sehingga terjadinya awan dan hujan, sehingga daratan makhluk hidup itu dapat bertahan hidup. Selain itu, matahari juga berperan pada proses fotosintesis bagi tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat menghasilkan cadangan makanan dan berkembang biak. Panas matahari juga itu akan memicu perbedaan suhu dan dipengaruhi juga oleh angin. Tiupan angin ini akan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari juga dimanfaatkan bagi petani pantai, yaitu contohnya saja petani garam, karena akan dimanfaatkan pada proses pembuatan. Cahaya dan panas matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, alatnya ini disebut sebagai panel surya. Contohnya saja, kamu bisa melihat lampu taman yang menggunakan energi matahari. Nah, matahari juga ini sangat penting bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak, karena
dapat menghasilkan vitamin D. Banyak sekali peran matahari bagi kehidupan tentunya. Nah, sekarang ini adalah contoh peta pikiran tentang manfaat dari sumber energi matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, tugas kalian adalah menuliskan pula peta pikiran tentang manfaat matahari. Boleh seperti contoh atau punya ide kreatif lainnya. Ditunggu ya. Jawabnya IGCR. Nah, yang kedua ini adalah energi angin. Angin merupakan energi yang dapat dikumpulkan karena jumlahnya itu sangat tidak terbatas dan dapat digunakan terus-menerus. Energi angin ini dia bergerak dari suhu udara panas ke suhu udara dingin. Angin juga membuat awan-awan bergerak pada proses hujan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin juga tentunya sangat menyenangkan bagi kalian ya. Kenapa? Karena kalian dapat bermain layangan, main kincir, ataupun bermain di luar sana. Seiring perkembangan teknologi, energi angin pun digunakan sebagai sumber energi listrik. Contohnya adalah sumber pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, air. Air juga merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita juga memerlukan air untuk beraktivitas. Tentunya bukan hanya kita, tapi hewan dan tumbuhan pula sangat membutuhkan air. Air juga kita gunakan untuk memasak, cuci, mandi, dan lain sebagainya. Nah, air juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik ya. Contohnya saja pembangkit listrik tenaga air ataupun untuk menggerakkan kincir air. Yang keempat yaitu energi listrik. Wah, ingat ya, kalau listrik dengan air itu bahaya. Bahaya ya, ingat. Energi listrik itu sangat banyak digunakan dalam rumah tangga. Contohnya saja misalkan lampu di kamar tidur kita, atau TV di ruang keluarga, atau penggunaan Magicom untuk menanam nasi yang ada di dapur kita, ataupun microwave. Nah, tentunya banyak sekali manfaat energi listrik ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air, sehingga hati-hati ya kalau adanya listrik. Nah, alirannya listrik ini sangat mudah mengalir pada tubuh kita, sehingga banyak yang bekerja di sumber listrik itu membutuhkan pakaian khusus. Jadi berhati-hati ya jika ada kabel listrik, jangan bermain layang-layang di dekat gardu listrik. Atau ketika kamu membutuhkan berair karena menggunakan listrik, sebaiknya meminta bantuan orang dewasa ya. Dan jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu kalau misalkan petir juga mengandung listrik? Makanya kalau misalkan ada petir, langsung masuk ke dalam ruangan ya. Yang kelima adalah minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena proses pembuatan bisa mencapai jutaan tahun, sehingga jumlahnya terbatas. Makanya kita harus berhemat-hemat ya menggunakan sumber energi ini. Minyak bumi harus dimanfaatkan sehemat mungkin.
bara juga banyak dimanfaatkan dalam bidang kehidupan. Batu bara ini merupakan bahan bakar fosil dan sama termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba mengendap selama berjuta-juta tahun lamanya sehingga jumlahnya terbatas. Batu bara banyak ya dimanfaatkan, contohnya saja menghasilkan metanol. Apa itu metanol? Metanol itu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Batu bara juga termasuk bahan bakar kompor briket dan juga dapat menghasilkan gas yang gasnya ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Nah, selain sumber energi yang di atas, kita juga memiliki sumber energi alternatif. Apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif ini bukan berasal dari sumber energi tradisional. Jadi bukan berasal dari minyak dan gas alam. Tapi sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Contohnya saja matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Matahari, angin, air sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, sekarang panas bumi. Panas bumi ini adalah energi geotermal yang merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Nah, batuan yang sangat panas ini dapat menjadi sumber energi panas yang sangat besar. Contohnya saja kita gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga geotermal atau PLTG. Nah, gelombang air laut. Gelombang air laut juga ini banyak menghasilkan energi. Dari gelombang air laut ini dapat kita gunakan sebagai sumber energi. Yang ketiga yaitu bahan bakar bio. Apa itu bahan bakar bio? Bahan bakar bio ini merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya contohnya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, yaitu bunga matahari, jarak, kelapa sawit, tanah, dan kedelai. Nah, bahan bakar yang berasal dari tumbuhan ini kita sebut sebagai biodiesel. Biodiesel ini banyak digunakan untuk minyak solar. Nah, sedangkan ada juga sumber energi yang berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu yang kita sebut sebagai bioetanol. Bioetanol ini dapat menghasilkan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga yang berasal dari kotoran ternak itu disebut sebagai biogas. Kotoran ternak ini akan dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang sehingga dapat menghasilkan gas yang kita sebut sebagai biogas. Dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, sekarang minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak adalah termasuk biodiesel. Minyak jarak ini sangat berpotensi dikembangkan karena menghasilkan minyak yang dapat mengganti bahan bakar minyak bumi. Keunggulannya, minyak jarak ini
dapat dibudidayakan. Kenapa? Karena tanamannya atau tumbuhannya ini dapat dijamin ketersediaannya karena dapat dikembangbiakkan. Minyak jarak juga banyak dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak kopi. Singkong sebagai sumber energi alternatif yang kita sebut sebagai bioetanol. Nah, jika bensin kita tambahkan bioetanol, ini sangat banyak manfaatnya pada kendaraan bermotor. Contohnya saja, pembakaran itu akan lebih sempurna. Gas buang juga menjadi lebih bersih. Tarikan mesin juga akan lebih ringan. Suara mesin akan lebih halus. Tentunya akan menghemat bahan bakar dan memperpanjang usia mesin. Dan tidak kalah pentingnya akan ramah lingkungan. Nah, selain singkong, tadi kita sebutkan ya, bioetanol juga dapat dibuat dari ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, tumpah, lontar, kelapa, dan padi. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu Guru.